5 prinsip parenting membentuk karakter positif pada anak. Mendidik anak bukanlah perkara mudah. Kekeliruan orang tua dalam menerapkan pola asuh dapat mempengaruhi perilaku anak di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai orang tua untuk mempelajari prinsip parenting yang benar agar bisa membentuk karakter positif pada anak. Pola asuh yang baik dapat membantu menumbuhkan rasa kepedulian, kejujuran, kemandirian, dan keceriaan pada diri si anak. Cara pengasuhan yang baik juga dapat mendukung kecerdasan dan melindungi anak dari rasa cemas, depresi, pergaulan bebas, serta penyalahgunaan minuman beralkohol dan narkoba. Prinsip utama pola asuh yang baik adalah membesarkan dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, sekaligus mendukung, membimbing, dan menjadi teman yang menyenangkan buat mereka. Di video kali ini kita akan mengulas 5 prinsip pola asuh atau parenting yang bisa kita terapkan untuk membantu membentuk karakter positif pada anak. Yang pertama, jadi panutan yang baik bagi anak. Menjadi panutan yang baik adalah salah satu cara mendidik anak yang penting dilakukan oleh para orang tua. Jika ingin si kecil memiliki karakter positif, berikan contoh kepada mereka. Misalnya dengan selalu berkata jujur, berperilaku baik dan santun terhadap orang lain, serta membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, tunjukkan juga kepadanya bagaimana cara hidup sehat, misalnya mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan setiap hari, menyikat gigi setelah makan, dan menjelang tidur, serta membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, jangan terlalu memanjakan anak. Agar si kecil tidak menjadi anak yang manja, kita sebagai orang tua harus memilah mana hal yang perlu dituruti atau tidak. Sebagai contoh, jangan turuti kemauan si kecil ketika ia menangis karena ingin menonton televisi di waktunya tidur malam, minta dibelikan sesuatu yang tidak dibutuhkan, atau merengek untuk bermain gadget. Meski mendisiplinkan anak dapat membentuk karakter yang baik pada dirinya, jangan memarahi atau memukul ketika ia berbuat kesalahan. Tegurlah dengan lembut tetapi tegas dan berikan pemahaman ketika si kecil melakukan kesalahan. Jangan lupa berikan pujian saat ia berhasil melakukan sesuatu yang baik. Yang ketiga, luangkan waktu untuk anak setiap hari. Anak mungkin saja bersikap buruk karena ingin diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi, sesibuk apapun kita sebagai orang tua, coba sempatkan waktu untuk terlibat dalam kehidupan si kecil. Namun, bukan berarti kita berdua sebagai orang tua harus terus-menerus berada di sampingnya. Family time bisa dilakukan dengan sarapan bersama, mengantarnya ke sekolah, datang ke acara yang dilakukan si kecil, atau berbincang sebelum tidur mengenai kegiatan yang dilakukan seharian. Yang keempat, tumbuhkan sifat kemandirian pada anak. Melatih anak agar mandiri dapat ditanamkan dengan cara memberikannya kepercayaan, kesempatan, dan apresiasi. Misalnya, mengajarkan si kecil merapikan mainan dan tempat tidurnya sendiri, atau membiasakan dia menyiapkan bekal sekolahnya sendiri. Saat si kecil memasuki masa remaja, kita sebagai orang tua bisa mendukung dan membantunya menyelesaikan masalah pribadinya dengan cara berdiskusi dan mengarahkan pikirannya untuk mengambil sikap terbaik. Pahamilah bahwa belajar mandiri tidak mudah bagi anak. Jadi, tunjukkan apresiasi dan kasih sayang kita sebagai orang tua setiap usaha serta keberhasilannya. Saat mereka gagal atau berbuat salah, jangan mengejeknya apalagi membandingkan dirinya dengan anak-anak yang lain. Yang kelima, tentukan peraturan di rumah dengan menyertai alasannya. Menerapkan peraturan bisa membantu anak belajar mengendalikan diri serta membedakan perilaku baik dan buruk. Ketika membuat peraturan, kita sebagai orang tua juga perlu menjelaskan alasan mengapa peraturan tersebut kita buat. Misalnya, menggunakan listrik seperlunya untuk menghemat biaya, atau jangan berlebihan dalam menggunakan gadget karena tidak baik untuk kesehatan mata. Konsisten menerapkan prinsip pola asuh di atas memang tidak semudah yang dibayangkan. Mengingat setiap orang tua juga memiliki keterbatasan, baik soal waktu maupun tenaga. Namun, sebisa mungkin kita sebagai orang tua konsisten dalam menerapkan hal-hal di atas. Selain itu, kita sebagai orang tua juga harus paham bahwa lingkungan dan usia bisa mempengaruhi perilaku anak kita. Jadi, terapkan pola asuh sesuai usia dan perkembangan buah hati kita. Jika kita sebagai orang tua mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip pola asuh ini, cobalah berdiskusi dan meminta saran dari orang tua lain, orang tua kita, atau guru di sekolah si kecil. Bila perlu,
konsultasilah ke psikolog untuk mendapatkan saran terbaik sesuai kondisi kita sebagai orang tua dan si kecil.